Ada yang menyebutkan nama dia aslinya adalah Abdullah, ada yang menyebutkan namanya adalah Amru, lebih terkenal adalah Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah Ibnu Ummi Maktum. Nah, tatkala kemudian datang yaitu Abdullah Ibnu Ummi Maktum, yamsi dalam keadaan dia berjalan. Bayangkan saja, dia seorang yang buta datang berjalan di hadapan Nabi. Wa huwa yunajihim, sementara Rasulullah sedang berbicara kepada pemuka-pemuka Quraisy itu sedang serius, tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Maktum dalam keadaan berjalan. Wajanganlah Abdullah yastakri'u an-nabiyya ayatan minal Qur'an. Lantas begitu ada di hadapan Nabi, Abdullah Ibnu Ummi Maktum, dia menginginkan kepada Nabi supaya Nabi membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Dan berikutnya, ini kalau menurut jalur yang lain. Waqala Abu Ya'la, sekarang menurut jalur yang lain. Wa Ibnu Jarir, dari Abu Ya'la Ibnu Jarir. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Sa'id bin Yahya al-Umawi. Hadatsani telah menyebutkan kepadaku Abi bapakku, an Hisam bin Urwah, dari Hisam bin Urwah. Dia menyampaikan kepadanya dari Urwah, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada Aisyah. Qalat, berkata Aisyah, ini perkataan Aisyah istri Nabi, unzilat, telah diturunkan firman Allah, ngabasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam lagi berpaling, fi ibni Ummi Maktum al-A'ma. Ini berkaitan dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummu Maktum al-A'ma yang buta. Berarti sama ya dengan periwayatan yang di awal, yang kedua sama berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Ibnu Ummi Maktum al-A'ma, yang dimana dia adalah seorang yang buta. Ata ila Rasulillah, tatkala kemudian dia datang menuju Rasulullah. Fajangalah yakulu, dan kemudian tatkala datang di hadapan Nabi kemudian dia berkata, yaitu Ibnu Ummi Maktum menurut jalur Aisyah, irsadni, katanya, ya Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku. Kata Ibnu Ummi Maktum pada saat itu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku. Akan tetapi, wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Rasulullah sedang berdakwah atau sedang memberi nasihat, memberi pengajaran kepada pemuka-pemuka orang-orang musyrik. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama pemuka-pemuka musyrik atau orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka qalat, kemudian Aisyah berkata, fajangalah an-nabiyyu yuradu manhu wa yaqbalu 'alal akhar. Pada saat itu Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan tetap melayani, tetap fokus kepada pemuka-pemuka Quraisy. Ini yang dari jalur Aisyah. Hampir samalah seperti yang di riwayat pertama dan riwayat yang kedua. Wa yaqulu, kemudian dia berkata, yaitu Rasulullah kepada pemuka Quraisy. Setelah itu Rasulullah tidak peduli kepada Ibnu Ummi Maktum, Rasulullah kemudian mengeluarkan perkataannya, dakwahnya, nasihatnya kepada pemuka-pemuka Quraisy pada saat itu. Rasulullah kemudian berkata kepada mereka, pemuka Quraisy, at-tarau bima aqulu ba'sa, katanya, wahai pemuka Quraisy, bagaimana pendapatmu tentang apa yang aku katakan kepadamu? Apakah berkesan di dalam hatimu? Kata pemuka-pemuka Quraisy itu, la, tidak. Lantas kemudian wa fi hadza unzilat, ketika itulah diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya meminta pengajaran dan mereka menghendaki petunjuk, hatinya jujur bisa ingin mendapatkan petua dari Rasulullah, yaitu Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah tidak memberi pengajaran kepadanya. Tapi yang sesungguhnya, sekalipun diberi pengajaran, nasihat, mereka sesungguhnya sejatinya tidak beriman. Oleh Rasulullah
disepelekan. Oleh karena itulah pada saat itu datang firman Allah, ngabasa wa tawalla. Kadang-kadang kita kan kayak gitu ya. Kadang-kadang kita lebih fokus kepada orang yang sungguhnya tidak membutuhkan nasihat dibandingkan kepada orang yang membutuhkan nasihat karena memiliki alasan-alasan tertentu. Boleh jadi mungkin supaya ingin mengembangkan dakwah itu lebih bagus kalau orang itu kemudian mendapatkan hidayah. Tapi kenyataannya sementara orang yang kita dakwai terkadang dia tidak membutuhkan nasihat atau tidak membutuhkan pengajaran. Yang membutuhkan pengajaran malah kadang-kadang kemudian kita tidak pedulikan. Kadang-kadang kan seperti itu. Makanya oleh karena itulah Rasulullah ditegur melalui firman Allah ayat ini. Ini kalau menurut jalur dari Abu Ya'la Ibnu Jarir, diambil riwayatnya dari Aisyah. Dan berikutnya, waqad rawa at-Tirmidzi, sekarang yang dari jalur Tirmidzi. Sekarang kalau yang menurut jalur Tirmidzi, hadzal hadisu, hadis ini ngan Sa'id bin Yahya al-Umawi. Hadis ini dari Sa'id bin Yahya al-Umawi dengan sanad yang semisal tadi. Summa qala, kemudian dia berkata, wa qad rawahu, telah meriwayatkan pula yang demikian itu ba'duhum, sebagian dari mereka, dari jalur Hisam bin Urwah, dari bapaknya. Qala, berkata, unzilat, itu tatkala diturunkan firman Allah, ngabasa wa tawalla. Jadi kalau dari jalur yang lain di riwayat Tirmidzi dengan jalur sanad yang sedikit berbeda, diambil dari jalur Hisam bin Urwah dari bapaknya. Tatkala firman Allah ayat ini turun, abasa wa tawalla, dia Muhammad bermuka masam, lagi berpaling. Maka ini berkaitan dengan sahabat Nabi Ibnu Ummi Maktum, sama. Berarti sama dengan sebagaimana kisah pertama, kedua, ketiga. Walam yadhkuri fihi an Aisyah, akan tetapi di jalur ini tidak menyebutkan dari Aisyah. Kadzalika, sebagaimana yang telah tertulis pula di dalam kitab Muwatta. Kalau panjenengan lihat di kitab Muwatta, Imam Malik juga ada. Sumarawa, kemudian telah meriwayatkan pula Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari jalur Aufi dari Ibnu Abbas. Sementara kalau yang dari jalur Aufi dari Ibnu Abbas, tatkala firman Allah ayat ini turun, ngabasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dia Muhammad bermuka masam, dia Muhammad berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta. Allah kemudian berkata, perawi hadis, bainana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yunaji Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisam, wal Abbas ibnu Abdul Muttalib. Tatkala kemudian Rasulullah sedang berbicara, sedang memberi nasihat, sedang memberi petuah kepada pemuka-pemuka Quraisy. Di antaranya adalah Utbah bin Rabi'ah. Ini semuanya pemuka Quraisy. Yang kedua Abu Jahal bin Hisam, yang kemarin di dalam surat Takwir disebutkan. Surat Takwir terakhiran kan disebutkan bahwasanya yang namanya hidayah tergantung saya. Kalau saya ingin, ya tentunya saya berada di atas petunjuk. Kalau kemudian saya tidak ingin, tidak apa-apa, saya tidak di atas petunjuk. Ini Abu Jahal. Dan pada saat itu Rasulullah sedang memberi nasihat, memberi pengajaran, memberi petua kepada Utbah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisam, Abbas ibnu Abdul Muttalib. Wa kana yatasadda lahum katsiran, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara banyak, memberi nasihat yang banyak kepada mereka bertiga dengan harapan mereka bertiga pemuka-pemuka Quraisy ini bisa menerima dakwah Islam. Sehingga kalau orang bertiga ini masuk Islam, tentunya karena dia adalah pemuka-pemuka Quraisy, dengan harapan banyak yang menjadi mengikuti ajaran Nabi. Mulanya Rasulullah mulai ngomong banyak, memberi petuahnya banyak. Akan tetapi wa yahrisu 'alaihim ay yu'minu, sehingga Rasulullah sangat berambisi, Rasulullah sangat berharap kalau mereka itu semuanya bisa menjadi orang yang beriman. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat lagi fokus-fokusnya kepada mereka, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang buta yang bernama
Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau di dalam riwayat ini Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kalau di riwayat yang sebelum-sebelumnya kan ibnu Ummi Maktum. Kalau sekarang Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena menurut riwayat sahabat ini memang memiliki nama banyak. Di antaranya ibnu Ummi Maktum, di antaranya Abdullah, di antaranya lagi adalah Amr. Ada yang berkata Amru. Ada yang menyebutkan nama dia aslinya adalah Abdullah, ada yang menyebutkan namanya adalah Amru. Lebih terkenal adalah ibnu Ummi Maktum atau Abdullah ibnu Ummi Maktum. Nah, tatkala kemudian datang yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, yamsi dalam keadaan dia berjalan. Bayangkan saja dia seorang yang buta datang berjalan di hadapan Nabi. Wa huwa yunajihim, sementara Rasulullah sedang berbicara kepada pemuka-pemuka Quraisy itu sedang serius, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Maktum dalam keadaan berjalan. Wajangallah Abdullah yastakri'u an-nabiyya ayatan minal Qur'an. Lantas begitu ada di hadapan Nabi, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia menginginkan kepada Nabi supaya Nabi membacakan ayat Al-Quran kepadanya. Begitu dia di hadapan Nabi, kemudian Nabi dimintai oleh Abdullah ibnu Maktum untuk membacakan ayat Al-Quran untuknya. Kalau kita cermati dari kisah ini, kalau seandainya Abdullah ibnu Ummi Maktum dia tidak buta, mungkin boleh jadi dia tidak mendekat. Karena dia tahu Rasulullah sedang mendakwai pemuka-pemuka Quraisy. Tapi Rasulullah tatkala kemudian dalam peristiwa ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin memberi satu pengajaran kepada manusia antara status baik orang yang lemah ataupun orang yang mulia, orang yang kaya ataupun yang miskin terhadap pengajaran Al-Quran haknya sama. Tidak boleh dibeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat itu waqala, kemudian dia berkata Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malimni mimma 'allamakallahu. Ya Rasulullah, ajarkan untukku dari apa saja yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu. Pada saat itu Abdullah bin Maktum berkata demikian. Fa'arada anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah tetapi kemudian berpaling. Nah, Rasulullah tidak dijawab, dia malah Rasulullah berpaling. Ngabasa, kemudian dia bermuka masam di dalam wajahnya, wa tawalla, lagi berpaling, dan dia tidak begitu menggubris perkataan Abdullah Ummi Maktum. Dan Rasulullah lebih fokus kepada pemuka-pemuka Quraisy. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwahu, maka tatkala Rasulullah telah selesai pembicaraannya kepada pemuka-pemuka Quraisy, wa akhadha yang qadibu ila ahli, dan dia ingin pulang menuju keluarganya, amsakallahu ba'da basarah, kemudian Allah menahan sebagian pandangannya sehingga Rasulullah hanya menundukkan kepala, dan dia hanya menundukkan pandangan dan kepala. Kemudian summa anzalallahu, kemudian turun firman Allah, ngabasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka au yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra. Dia Muhammad bermuka masam lagi berpaling, bahwasanya telah datang kepadanya itu seorang yang buta. Apakah engkau mengetahui Muhammad boleh jadi dia menghendaki menyucikan jiwanya atau mendapatkan pengajaran dengan pengajaran itu untuk bermanfaat untuk dirinya? Falamman nazala fihi man nuzilla, maka tatkala ayat ini turun, ayat ini kemudian diturunkan setelah peristiwa ini, akramahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah senantiasa memuliakan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Setelah peristiwa itu, seakan-akan untuk menebus kesalahan yang ia lakukan kepada Abdullah Ummi Maktum, Rasulullah memuliakannya. Bentuk penebusan kesalahannya adalah wa kalamahu, Rasulullah senantiasa mengajak bicara. Rasulullah senantiasa mengajak bicara. Kalau ketemu dimanapun, atau tatkala kemudian dia melihat Abdullah Ummi Maktum, Rasulullah senantiasa berkata, ma hajatuka, apa yang menjadi keperluanmu? Ini seakan-akan memberi satu pengajaran sisi akhlak,
sisi hal yang menjadikan satu kesalahan yang harus ditutup dengan perbuatan baik, supaya perbuatan baik itu bisa tertutup, bisa menutup kesalahan yang telah masa lampau. Rasulullah tatkala dulu pernah tidak memperdulikan perkataannya. Begitu firman Allah ayat ini turun, Rasulullah memuliakannya. Sehingga tatkala dia bertemu dimanapun, Rasulullah langsung memanggil, kemudian berkata, apa yang menjadi hajatmu? Senantiasa dimuliakan terlebih dahulu. Bahkan di majelis-majelis taklim seperti ini, kalau dia melihat Abdullah Umi Maktum, lantas kemudian Rasulullah senantiasa bertanya terlebih dahulu kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, apa yang menjadi hajatmu? Rasulullah senantiasa berkata demikian sebagai wujud untuk memuliakannya. Dan kemudian berikutnya, kalau menurut kemudian di riwayat ini, hal turidu min syai', dan Rasul juga senantiasa berkata kepadanya, apa yang kamu kehendaki dari sesuatu? Jangan-jangan aku bisa membantumu wahai Abdullah Umi Maktum. Setelah kejadian ini, Rasulullah senantiasa mengutamakan, seakan-akan mengutamakan pelayanan kepada Abdullah ibnu Umi Maktum. Sehingga dimanapun, kapanpun, tatkala melihat dan bertemu Abdullah ibnu Umi Maktum, Rasulullah senantiasa berkata demikian. Apa yang menjadi hajatmu? Apakah ada yang kau inginkan dari sesuatu? Maka tatkala ia pergi, atau tatkala kemudian dia pergi meninggalkan Rasulullah, sebelum pergi Rasulullah senantiasa kemudian berkata pula, halaka hajatun fi syai', apa yang menjadi hajatmu, keperluanmu di dalam sesuatu, boleh jadi kemudian aku bisa membantumu. Ini sebagai wujud Rasulullah memuliakan setelah ayat ini turun. Tatkala Rasulullah tidak memperdulikan Abdullah ibnu Umi Maktum. Wadhalika, oleh karena itulah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, yaitu pada ayat nomor 5 sampai dan seterusnya. Amma manistaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika tazakka. Ama adapun man, siapa saja, istaghna, yang dia merasa cukup, fa anta, kamu Muhammad, lahu, kepadanya, tasadda, memberi pelayanan atau memperdulikannya. Wa ma 'alaika, padahal kamu Muhammad tidaklah dimintai pertanggungjawaban. Jika mereka orang-orang Quraisy itu atau pemuka-pemuka Quraisy itu tidak menyucikan dirinya. Tetapi kalau kemudian menurut jalur ini, sanadnya perlu diteliti. Jadi menurut jalur yang ini, sanadnya perlu dibicarakan oleh kalangan ulama. Jadi sanad riwayat di dalam hadis ini, kalau menurut di kitab tafsir ini, perlu kemudian diteliti di dalam sanadnya. Sementara kalau kemudian di jalur yang lain sekarang, yaitu Ibnu Abi Hatim, sekarang menurut Ibnu Abi Hatim, telah menyebutkan kepada kami Ahmad bin Mansur Ar-Ramadi, telah menyebutkan kepada kami Abdullah bin Shalih, telah menyebutkan kepada kami Lais, telah menyebutkan kepada kami Yunus, telah menyebutkan kepada kami dari Ibnu Syihab, qala berkata Salim bin Ubaidillah, Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, sekarang dari jalur Abdullah ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Bilal yu'addinu bil-laili, sungguhnya Bilal bin Rabah, dialah yang senantiasa mengumandangkan adzan pada malam hari. Karena kita tahu adzan di zaman Nabi adanya 2 kali. Adzan pertama wong gugah wong salat wengi. Adzan yang pertama untuk membangunkan manusia supaya dia untuk bangun salat malam. Sunnah janjane kalau di masjid-masjid itu adzan 2 kali. Adzan yang pertama diantaranya adzan untuk membangunkan salat malam. Biasanya sahabat Nabi yang biasa untuk mengumandangkan adzan untuk sholat malam biasanya Bilal bin Rabah, nama muadzinnya. Mulanya suatu saat kadang-kadang kita mendapatkan di zaman kita hidup hari ini suka ada anak masjid sing adzannya dua kali malam, kira-kira jam 3, setengah 4,
atau kira-kira waktu-waktu yang akhir, waktu-waktu sahur, dia adzan, tujuannya adalah membangunkan kaum muslimin untuk sholat malam. Wah, kayaknya aku sing tangi ora ya. Wah, adzan subuh langka. Sunnah benar, sunnah ya. Jadi kan kalau ingin menerapkan sunnah itu boleh nang masjid kan adzan 2 kali. Malam, kenapa? Malam, iya. Malah kaget tuh, malah ya, lagi nggak ngerti. Iya loh, kaget, kasih teman dan subuh. Dan mereka itu sunnah loh, artinya sunnah itu sunnah disunahkan oleh Nabi. Lantas, fakulu maka tatkala Bilal adzan pada musim kata tatkala di bulan Ramadan, kena musim Bilal adzan di saat bulan Ramadan, maka tatkala kemudian Bilal adzan, maka kemudian fakulu wasrabu, makanlah, minumlah, artinya kon pada sahur. Hatta tasmangu, sehingga sampai engkau mendengar adzan Abdullah ibnu Umi Maktum. Berarti yang bertugas mengadhan atau beradzan di sholat subuh dia adalah Abdullah Umi Maktum. Nah biasanya kalau di riwayat yang lain, jarak antara adzan yang pertama dengan adzan yang kedua, Rasulullah menyuruh Abdullah ibnu Mas'ud membaca ayat Al-Quran. Bilangan yang dibaca oleh Abdullah ibnu Mas'ud itu sekira-kira atau sekadar yaitu 50 ayat. Kira-kira berapa menit? Itu ya? 50 ayat berarti berapa? Seberapa jam? Ya seberapa jam kira-kira ya? Itu yang disebut dengan waktu sahur yang paling mustajab. Pusing dijenengi waktu sahur yang paling bagus untuk makan sahur. Kesalahannya sedurung adzan Abdullah Umi Maktum kiana kalimat imsak. Kesalahannya. Jadi seakan-akan imsak itu sebagai awal orang tidak makan, tidak minum. Sehingga ada kalimat imsak. Padahal kalau menurut penerjemahan di kalimat fikih, gini kalimat fikih. Fikih Islam, ketika menerjemahkan kalimat siam, maka artinya adalah al-imsaku. Berarti puasa, bahasa Arab yang lain jenengane imsak. Imsak sendiri artinya itu adalah menahan. Jika nek anak kalimat imsak, artinya adalah puasa wis mulai iku. Jadi nek suatu saat panjenengan begitu bulan Ramadan adzan pertama, terus anak kalimat imsak, sampean uli puasa berapa? Uli makan, uli minum tidak? Boleh. Karena salahnya di zaman hari ini kita hidup, imsak itu diletakkan berbeda dengan waktu adzan subuh. Karena menurut periwayatan di dalam riwayat ini, mulai puasa, mandek orang makan dan minum adalah tatkala mendengar adzan Abdullah Umi Maktum. Ini mengandung pengertian, sampean menahan tidak makan tidak minum kalau sudah mendengar adzan subuh. Kalau mendengar kalimat imsak masih boleh makan dan minum. Karena kalimat imsak di zaman kita hidup hari ini sebagai kalimat pembatas dalam meninggal adzan subuh. Seakan-akan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, wa huwal a'ma, dan dia adalah seorang yang buta, yang menyebabkan firman Allah turun surat Ngabasa wa Tawalla adalah Abdullah Umi Maktum. Berarti sekaligus dia adalah seorang muadzin Nabi. Di samping dia adalah pahlawan perang Qadisiyah, dia juga adalah seorang muadzin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menurut jalur yang ini. Dan berikutnya, wa kana qala Salim. Qala Salim berkata Salim. Wa kana rajulan dhariral basari. Dia adalah seorang laki-laki yang buta. Dan dia tidak mengumandangkan azan sampai manusia itu berkata, cahaya subuh, cahaya fajar telah dilihat oleh kebanyakan manusia. Dheweke ora gelematan
nek menungsa wis pada ngomong, ya Abdullah bin Maktum, kami sudah menyaksikan fajar, kami sudah menyaksikan subuh, cahaya fajar telah tiba. Barulah kemudian dia adzan. Wong dheweke buta sih, ya kan ya, otomatis dheweke kan nunggu aba-aba orang yang melihat. Dan kemudian berikutnya, wahab kata Dakarau Urwah bin Zubair, sebagaimana ini disebutkan oleh Urwah bin Zubair, Mujahid, Abu Malik, Qatadah, Duhaq, Ibnu Zaid, dan bukan hanya seorang salaf dan kholaf. Sungguhnya ayat ini turun berkenan dengan sahabat Nabi Abdullah ibnu Ummu Maktum, yang lebih dikenal namanya adalah Abdullah atau Amru, wallahu a'lam. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Berarti nama asli beliau adalah Abdullah, ini yang lebih terkenal, atau yang bernama Amru. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah kisah ini. Ada yang mau ditambahkan mungkin, tafadhol silakan. Wah, sige wis ora ngantuk sige. Sige ya. Lah tunu bahala majlis talim bidawati Rasulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.